have oracle, banyak tanya banyak tahu. Sedikit tanya tapi sedikit tahu. Sedikit bertanya emang jadi sedikit tahu gitu loh. Terpaksa ditambahin sama tempe. Oke. Biar komplit ya. Iya, biar komplit sama tempe. Nah, jadi kan tadi kan kita udah cerita nih, udah kemana-mana nih ceritanya. Kalau kita mau ngomongin psikologi, pasti ada yang nanya emang psikologi apa sih, Bun? Gitu. Ya. Emang psikologi apa, Bun? Itu juga, Bun. Ini baru mau nanya-nanya, Bun. Enggak. Jadi kita bahas dari yang dasar dulu nih. Sebelum kita ngomongin kemana-mana, apa tadi terminologi, apa fenomena segala macam, kita mulai dari yang dasar aja dulu. Jadi dasarnya tuh kita pengen tahu dulu ya aku nanya aja dulu ya. Biar kelihatan pinternya. Jadi aku nanya dulu. Jadi aku ragu dulu juga gitu ya. Aku nggak tahu. Jangan. Apa ya, Bun? Jadi gini, psikologi itu sebenarnya apa sih? Gitu kan. Banyak orang pasti ya kalau yang mahasiswa psikologi, apalagi psikolog ya mungkin udah tahu gitu kan. Tapi boleh ditambahin, kita kasih komen kalau emang misalnya punya definisi yang lebih baik, boleh dikasih komen. Tapi kalau menurutnya Misien dan Ayo. Lupa ayo. Debil Apa tuh? double D. Double D. Oh iya, deal. Jadi menurut apa kira-kira menurut Misien sama Debil psikologi itu apa sih? Siapa dulu nih? Ayo ini Swiss. Ya, sip. Iya. Yang Yang kalah duluan deh. Yang kalah duluan. Yang kalah duluan. Oke. Psikologi itu suatu boleh jawab betul langsung. Boleh, santai aja. Oke, Guys, oke. santai, penting orang ngerti. Oke, jadi psikologi itu merupakan suatu disiplin ilmu. Kalau dulu orang bilang itu tentang ilmu kejiwaan, ya mungkin karena terminologi memang secara istilah ya memang itu tentang ilmu jiwa, tapi sebenarnya psikologi itu sendiri adalah suatu cabang kayak pohon suatu aliran mungkin atau suatu disiplin ilmu. Awas kalau bahas aliran jangan sesat nanti. Oh iya gitu ya. Kita dikira aliran ya. beneran. Kita satu disiplin ilmu yang membahas tentang kenapa suatu perilaku itu muncul dan bagaimana cara orang berpikir. Nah, jadi kan yang tampak itu adalah perilaku, tapi dibalik dari perilaku itu yang sedang dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan cara berpikir. Makasih. Nah, kalau ini apa nih? Mungkin kalau sama ya kayak yang bilang Dek Fadil. Sederhananya apa sih psikologi? Psikologi itu salah satu cabang keilmuan, bagian dari humanities, gitu kan? Yang mempelajari, mengulas, membahas tentang bagaimana seseorang berpikir yang kemudian kaitannya dengan perilaku yang dilakukan. Mungkin sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau boleh kita pinjam bahasa mas-mas sama mbak-mbak di luar sana itu, jadi psychology is the study of human mind and behavior. Jadi simpelnya itu di mana-mana juga ya, yang mas-mas tetangga kita di sana-sana itu ngomongin kayak gitu. Jadi psikologi itu adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang perilaku dan cara berpikir manusia. Ya, jadi kalau ada yang nanya itu hanya untuk manusia, kucing gimana? Bisa ada satu namanya aliran, ini barunya aliran atau sudut pandang dalam psikologi yang bisa juga diterapkan ke hewan kayak gitu. Tapi kita di sini ngebahasnya guys, sementara sesuai dengan ilmu yang kita punya, kita ngebahas yang manusia dulu ya guys. Terlalu expert kalau yang hewan kan. Oke. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Mbak, kucing saya kok suka ke jendela, mungkin itu kita belum tahu guys, kita belum tahu ya. Tapi yang manusia aja dulu gitu ya. Jadi itu tadi kayak kita, saya ulangi lagi bahwa psikologi itu adalah disiplin ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perilaku manusia dan cara berpikir manusia. Ada banyak definisi, ada banyak yang cara menjelaskan psikologi itu ada banyak banget ya. Ada yang bilang oh itu ada
ilmu jiwa atau disiplin ilmu yang membahas tentang kognisi, emosi dan perilaku gitu loh. Ada juga yang ngomong tentang itu adalah interaksi antara emosi, ini hingga kita membentuk suatu proses. Itu panjang guys, tapi supaya kamu ngerti gampang itu aja. Sesimpel-simpel yang kamu pikir adalah ilmu yang mempelajari kenapa manusia itu berperilaku demikian rupa itu dan cara pikirnya seperti apa yang menyebabkan munculnya perilaku itu. Contoh, gitu kan? Kenapa nih sekarang kita di sini ngomong-ngomong, ngobrol tentang psikologi di depan kamera dan ring light seperti ini? Gitu. Itu perilakunya tuh. Kenapa? Itu yang berpikir. Kenapa ya? Kenapa? Itu tadi. Kita tadi itu mencerdaskan kehidupan itu. Iya. Nah, jadi karena cara berpikirnya kita pengen kayak gitu, kita mulai mikir, dari mana nih bisa? Dari YouTube. Sekarang mah orang kemana-mana nonton YouTube, semua orang buka YouTube. Gimana tuh caranya? Ya udah kita produksi dulu videonya, makanya kita duduk di sini, nyalain ring light, nyalain kamera, sama. Jadi kayak gitu tuh contoh gampangnya ya guys. Nah, sekarang kita ngobrol nih. Sebenarnya psikologi itu ada cabang-cabangnya nggak sih? Iya, pasti kan seperti itu kan. Kalau misalnya nih kuliah fakultas ekonomi misalnya kan ada manajemen, ada akuntansi, bisnis, perpajakan. Nah, kalau psikologi itu sendiri gimana? Banyak sih sebenarnya ya, banyak cabangnya gitu. Mungkin kalau dianalogikan ini kayak pohon beringin ya, banyak cabangnya. Yakin bang. Ya, tapi nggak sebanyak itu juga sih. Oke. Nah, diralat nih guys. Diralat guys. Maksudnya kayak gini, maksud saya, mungkin saya kamu kali ya. Terserah. Maksud aku kayak gini, asik aku. Terus lalu udah Jadi banyak itu sebenarnya di mana ada kehidupan kan katanya di situ ada psikologi. Nah, makanya di setiap aspek itu bisa dikait-kaitkan gitu. Tapi mesti dipikir tetap ada yang namanya kayak teori dasar. Teori dasar sudah pada dasar yang apa namanya? Ya kayak pohon kan, ada pohonnya, mesti banyak cabang-cabangnya, tapi tetap satu yang menjadi lebih tepatnya mungkin pengaplikasiannya tadi ya. Iya. Jadi ada dari dia, misalnya nih ada yang ke forensik, ada yang ke kesehatan mental, ke pendidikan, ke industri, klinis, sosial, terus apa lagi? Banyak. Pokoknya banyak. Makin kemarin makin banyak guys. Nanti kita bahas satu-satu. Makin Makin kemarin makin banyak guys. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa guys, tinggal ya di tulis di komen aja, gitu ya. Biar kita bahas. Nah kalau ini, kalau kayak ini jadi sebenarnya bergeraknya kan bergeraknya itu di bidang apa? Pengaplikasian ilmu psikologinya itu lebih di mana? Oke, kalau dari sisi aku sendiri sih pengaplikasian ilmu ini lebih banyak di bidang pendidikan, meskipun yang diambil majornya adalah klinis waktu kuliah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga klinis itu sedikit banyak pengaplikasinya ketika iya ya sedikit atau banyak ya. Nah itu tergantung kebutuhan sih. Sesuai order aja sih. Iya. Jadi tergantung kebutuhan nggak sih? Iya. Jadi kalau dari klinis yang diterapin ke dunia pendidikan itu mungkin ada yang beririsan dengan psikologi pendidikan. Jadi nggak sepenuhnya kita mengadopsi yang dari psikologi pendidikan, tapi juga nggak sepenuhnya diaplikasikan dari yang klinis. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ini kalau kita bicara klinis itu biasanya kan kaitannya dengan kesehatan mental atau gangguan mental seperti itu. Tapi ketika klinis ini diterapkan ke dunia sekolah, kita bisa menggunakannya untuk mengamati perilaku siswa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kenapa sih tadi dibilang kok beririsan dengan psikologi pendidikan? Nah, ranahnya pendidikan adalah mengarahkan siswa untuk misalnya mencari jurusan mana yang tepat. Nah, itu juga kita bisa pakai nih dengan cara apa? Dengan cara kita komunikasi juga dengan psikolog pendidikan. Jadi sebenarnya ya kayak yang dijelasin Devadil sebelumnya ya, psikologi itu banyak cabang tapi tetap satu kesatuan dan punya apa sih
lihat dari tunggal kan misalnya. Jadi misalnya nih ada beberapa kasus misalnya dia bingung nih sebenarnya menentukan jurusan kuliahnya apa, tapi ternyata di balik itu ada kayak semacam trauma masa kecil. Ini nggak banyak sih kasus yang seperti itu ya, tapi ada beberapa kasus itu dia kayak semacam ya akhirnya menghambat dia untuk di bidang akademik. Jadi sebenarnya itu ya, perilaku manusia itu, cara berpikir manusia itu kompleks, gitu ya, rumit. Jadi nggak selalu kalau inputnya A, outputnya pasti B. Kalau masukannya A, pasti keluarnya B. Nggak kayak gitu, karena kita itu manusia ya, bisa diprediksi. Iya, kita manusia gitu. Kebanyakan orang tuh pikirnya gini kan, oh kalau anak aku kasih masuk di sekolah yang bagus, di sekolah yang mahal, otomatis dia pinter, prestasinya bagus, nanti juga bisa masuk ke universitas favorit, gitu kan? Nah padahal itu kompleks gitu loh. Itu tuh kompleks, nggak segampang itu kalau kita misalnya gini. Nggak segampang itu Ferguson ya. Nggak segampang itu Ferguson gitu ya kan? Kenapa? Kebanyakan orang berpikir tuh memprediksi itu sangat simpel gitu kan, dan tidak mengindahkan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan manusia berperilaku sedemikian dan memiliki cara pikir yang demikian gitu loh. Jadi makanya kita pengen banget mengedukasi semua segala lapisan masyarakat, semua umur supaya lebih paham tentang psikologi ini tadi. Bayangnya kayak Kue lapis. Lapis. Berapa lapis? Ratusan. Jadi sorry ya guys, kita memang agak kurang serius gitu ya. Jadi gitu. Jadi selain itu apa ya, kalau boleh kita sharing tentang ini ya, cabang psikologi. Angel, besok Berarti terasa aku baru. Jadi gini, jadi waktu kerja kemarin itu dapat kesempatan bekerja sebagai clinical psychologist di Federal Neuropsychiatric Hospital Cardinal itu, di situ tuh belajar banyak. Memang posisinya saya adalah psikolog klinis. Jadi biasanya kerjaan saya itu adalah menerima limpahan klien atau pasien dari psikiater, gitu ya. Jadi kalau di sana istilahnya, kalau di sana nih ya, kalau psikiaternya udah habis akal, obat yang ini udah dikasih udah sampai mentok dosis yang ini gitu kan, masih juga gitu kan dikasih dong ini kan mentok masih begini juga, itu dilimpahkan ke psikolog di sana ya, dicatat di sana tuh begitu. Nah jadi setelah kalau di sana itu saya biasanya jumpa klien klinis, katakanlah dia apa sih, catatan dari psikiaternya itu mengatakan bahwa ini pasien mengalami satu gangguan. Dia ngomongnya misalnya ini anak kurang berprestasi di sekolah, mengalami itulah ya gangguan hambatan berprestasi di sekolah, gitu laporannya. Tapi ternyata setelah kita lakukan wawancara klinisnya psikolog ya, gitu kan, akhirnya dari situ kita tuh bisa tahu, oh ternyata masalahnya itu bukan dia yang misalnya males belajar, nggak mau datang ke sekolah tepat waktu, tidak mau berinteraksi di sekolah dengan baik, gitu kan, apa sih namanya, ngelawan guru katakanlah gitu. Ternyata masalahnya bukan di situ. Ternyata ada masalah, katakanlah itu adalah akar dari masalah sehingga muncullah perilaku yang dikelompokkan sebagai perilaku menghambat prestasi belajar, gitu kan. Nah, jadi memang kayak yang udah dikasih contoh itu tuh nggak bisa dipisahin, misalnya oh itu tuh dia malas belajar berarti gimana supaya belajarnya aja dibenahin, enggak. Kita harus cari tahu kenapa ini anak, akarnya dicari gitu loh. Jadi mulai ditanya, jadi sejak kapan perilaku ini muncul gitu kan, ada event apa ketika perilaku ini muncul, bagaimana, dibumikan dikit bahasanya, ada kejadian apa gitu kan, apa yang terjadi ketika dia mulai malas belajar itu kapan gitu loh, atau memang anaknya udah dari zaman sejak awal emang begitu gitu kan. Nah jadi kalau udah emang dari zaman kapan udah emang malas belajar, jadi bukan bisa dibilang oh dia mengalami hambatan, enggak, pasti. Nah berarti kan itu ada yang lain lagi gitu loh. Bisa saja itu beririsan dengan apa sih istilahnya, neurologi itu apa? psikologi gitu, Saraf, otak gitu kan. Jadi memang
sebagai psikolog harus ya diarahkan Ya. kliennya ke situ dulu, diberesin dulu masalah itu. Yang kalau masalah itu yang udah beres baru balik lagi ke kita gitu. Jadi kayak gitulah kurang lebih dunia psikologi. Walaupun kelihatannya perilakunya masalahnya adalah oh perilakunya ini dia suka tarik-tarik jenggot di depan umum. Tarik mah gitu. Nah itu nggak bisa kita dia itu. Nah enggak, kita harus cari tahu dulu apa di balik itu. Iya, kan bisa jadi gatal Iya. gitu ya. Bisa jadi nggak sempat di rumah gitu ya. Iya, gitu. Bisa juga itu adalah misalnya manifestasi dari kecemasan. Iya, iya, gitu. cemas. Nah cemasnya karena apa? Digali lagi, gitu kan. Oh nggak percaya diri dia mah, gitu kan. Ah nggak percaya dirinya kenapa? Digali lagi, Gali. Digali sampai ke dalam makanya. Iya, namanya juga akar ya. Kan di Akar. bawah ya. Jadi kita dari permukaan doang. Iya. Jadi itu tuh, jadi salah satunya itu tuh yang bisa diaplikasikan di mana aja gitu loh. Atau misalnya juga bisa di mana diaplikasikan? Di mana aja? Di mana aja? Bisa. Oke, mungkin gini, sederhananya kayak di supermarket ya. Mungkin kita sebagai pembeli itu cuma mikir ini kenapa kita nggak pernah mikir ini kenapa harus ditaruh di depan, ini kenapa harus ditata sedemikian rupa. Ternyata di balik proses itu kenapa sih warna merah harus ditaruh di depan? Nah, kalau kita mungkin kebanyakan dari kita tuh nggak ngeh. Ya udah sih, susun aja semua warna kayak misalnya yang kuning di depan kenapa emangnya, atau yang putih di depan kenapa emangnya. Tapi ternyata di supermarket sekalipun ilmu psikologi itu bisa kita terapkan. Bagaimana ya itu tadi posisi meletakkan barang mana yang harus pertama dilihat oleh konsumen, kemudian penggunaan warna di restoran itu juga sebenarnya apa ya namanya terapan udah ada penelitiannya. Jadi ya itu sih. Jadi selama ini mungkin kita nggak pernah mikir tuh untuk hal-hal sederhana seperti itu, tapi sebenarnya Itu adalah hasil dari penelitian di bidang psikologi. Iya. Itu tadi kembali lagi ke akarnya. Gitu. Iya. Kenapa orang sangat saya tuh pernah dengar, nggak tahu sih ini benar atau enggak ya. Katanya itu ada kayak beda-beda gitu, beda-beda untuk beberapa produk yang memang diunggulkan nanti dibuat dia memang persis di depan mata kita, yang nggak ibarat nanti dibuat di bawah atau di paling atas seperti itu misalnya. Nah, itu akarnya apa? Akarnya mungkin kemudahan kita untuk mengakses barang tersebut seperti itu. Jadi ini saya mau sedikit ini nih sharing nih. Pernah nggak merhatiin kalau restoran apa itu yang franchise gitu, tempat makan yang franchise? Yang banyak cabangnya kayak Cabang. psikologi tadi. Iya, yang banyak cabangnya udah ada di mana-mana. Biasanya dia jual jenis ayam-ayaman. Iya. Kalau perhatiin itu pasti logonya mereka rata-rata ada warna merahnya, warna Iya. kuning sama biru, terus putih. Iya. Itu kenapa dia selalu mereka itu selalu pakai warna-warna itu, karena itu sudah dilakukan penelitian di lingkup psikologi bahwa warna-warna itu adalah warna-warna yang eye catchy gitu loh, yang menarik pandangan mata dan bisa menggugah selera. Pandangan serius ya. Jadi sebenarnya permainan warna itu sangat penting. Iya, ya. Permainan warna itu sangat penting gitu loh. Jadi kalau misalnya nih rumah sakit kan identik tuh zaman bahla itu zaman dulu kan putih, semua putih, perawatnya putih, begini. Nah, tapi kan kalau sekarang semuanya putih kan. Perawat juga waktu zaman dulu itu apa namanya sepatunya putih, Iya. itu putih Ya, semuanya. sekarang dari umum. Iya kan sekarang kan udah berubah. Biru, hijau. Jadi memang Kayak Langit yang biru. Jadi itu berkat kenapa berubah Iya. gitu loh, karena ada penelitian yang terus dilakukan untuk itu tadi supaya perilaku manusianya juga bisa berubah. Zaman dulu kan orang kalau ke rumah sakit takut, anak-anak belum apa-apa masih ngelihat gerbangnya aja udah takut gitu kan. Kalau ingat kata-kata dokter misalnya selalu diasosiasikan dengan suntik itu sakit gitu kan. Sakit. Nah sekarang kan misalnya kayak praktek-praktek dokter anak itu kan udah lebih ini ya. Ya, udah lebih apa ya? Kalau dilihat anak-anak tuh tertarik gitu. Jadi Ya, kayak iya. gitu. Dan jadi makanya permainan warna itu emang sangat berpengaruh gitu ya. Tapi itu bakal kita jelasin nanti. Ada batasannya sendiri. mungkin ini juga ya kita selama ini dalamnya kali ya dengan musik. Iya. Nah, sederhananya gini, apa namanya ketika kita pergi ke satu toko dan toko lain itu beda. Oke, kita ambil contoh toko pakaian ya. Kita masuk nih ke toko pakaian ya. Cari kan gitu. Bukan, jadi
abang itu tuh musiknya cepat. Kenapa? Dia menarik pengunjung. Ketika pengunjung datang, kita kan kalau udah di dalam itu rasanya pusing ya dengan musik terlalu keras, upbeat gitu kan. Nah, Apa cari? iya, jadi kita nggak sempat mikir. Iya, iya. Jadi Ada kita nggak satu. sempat mikir. Iya, iya, Nah, iya. itu tuh jadi kayak, Iya. oke aku cuma butuh celana, aku ambil. Jadi itu udah yang penting keluar. Nah, beda case ketika kita masuk ke toko baju yang memang dia punya banyak cabang, kemudian Katakanlah medium high gitu iya, ya. nah mereka itu akan menyuguhkan musik Oke, yang yang lebih slow. slow. Kemudian kenapa? Karena pasarnya itu beda. Ketika yang toko-toko yang kita bilang menengah ke bawah ya, yang penting orang beli. Tapi ketika menengah ke atas, mereka pasang musik slow, pengunjung dengan income yang lebih besar datang. Kenapa? Karena satu, dia senang. Musiknya itu kan buat dia relax, kemudian tampilan bajunya dia suguhkan dengan yang benar-benar oke, gue akan milih dan berlama-lama di sana. Nah itu tuh jadi dari musik itu pun kita bisa ini ya, maksudnya selama ini nggak kita sadari sih. Mungkin kita mikir, aduh kayaknya keren nih masuk ke sana, musiknya oke. Tapi ternyata kita jadi nggak sempat berpikir dengan logika kita. Ya karena kita ambil, kita beli ketika di rumah. Ya, pakai juga. Ternyata kayak gini ya kualitasnya, karena udah pusing duluan. Nah dari situ sih psikologi itu nggak cuma kayak Yang serius-seriusnya iya ada. gitu, kayak kita mikirnya kesehatan mental, gangguan mental, tapi enggak, di semua Iya. sektor itu bisa kepakai gitu loh. Semua apa ya, lini, nggak cuma pendidikan tapi di bisnis yang kita cuma mikir nih selama ini orang bisnis nih perlunya belajar manajemen doang, ilmu bisnis enggak. Jangan sedih kawan-kawan, ilmu psikologi juga bisa diterapkan nih Iya, di dunia ada namanya bisnis. psikologi konsumen. Ya. Kita mempelajari perilaku konsumen. Gitu. Kenapa seorang tertarik untuk membeli sesuatu barang? Bagaimana yang nggak mau membeli menjadi membeli, itu juga bisa dimanipulasi. Ya, untuk ini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, dari Tapi sebenarnya psikologi itu bisa diaplikasikan setiap hari. Dan yang paling gampang itu kalau kamu ngerti sedikit tentang psikologi, paling gampang itu benar diaplikasikan ketika sama pasangan. Oke. Misalnya, Oh yang ngomongin pasangan bingung. Yang jomblo gini. Iya. mungkin Fadli nanti bisa bertanya lebih banyak. Jadi tolong ya, kalau komennya tolong tinggalin komen begitu. Jadi misalnya itu tuh termasuk pasangan, jadi nggak perlu misalnya, oh aku nggak bekerja kok, aku cuma berumah tangga, oh aku nggak kok, aku masih anak SMP, belum penting belajar tentang psikologi, enggak. Jadi bagaimana kita membangun hubungan dengan orang sekitar itu sudah akan lebih baik, akan lebih baik hasilnya kalau kamu bisa mengerti dan menerapkan disiplin psikologi ini gitu loh. Saya mau kasih contoh nih, gak usah lah dulu ke pasangan ya. Gampangnya itu berasal dari pengalaman saya. Saya itu dulu kalau minta apa-apa sama ibu Kayaknya saya, sama ini, kayaknya sama. iya kan? Kalau sama ibu saya, Nyerapin ini gitu. itu lebih sering dikabulkan Ketika dibandingkan kalau itu misalnya yang minta adalah kakak-kakak saya gitu loh. Setelah saya belajar psikologi baru saya sadar, oh ternyata itu bisa lebih dikabulkan karena pendekatannya saya itu menggunakan pendekatan psikologi. Jadi gini, sebelum minta ke orang tua saya dulu, ke ibu saya, mama gitu kan, manis-manis jadi ya. harus manis gitu kan. Jadi saya udah ngomong tuh, jadi sebenarnya orang tua juga udah tahu orang tua kita itu sebenarnya adalah psikolog-psikolog yang Psikolog bagian alami. Iya. Dia itu mereka itu adalah psikolog-psikolog yang alami gitu loh. Mereka mengerti ini secara otodidak gitu kan. Jadi misalnya kalau kayak saya dulu kalau mau minta apa-apa sama mama itu ngomongnya misalnya, mama udah makan. Pakai ilmu ya, Kalau aku nggak sampai segitunya sih. Kita Mama cuma udah dia makan. dia Jadi misalnya, aku saya- mama udah makan. Oh, udah tadi. Oh udah. Nanti ditanya kenapa? Enggak, kirain kalau mama belum makan biar sekalian. Anda mau makan mau diambilin? Oh enggak, makan lah kayak gitu udah. Nah ini makan nih, makan ya. Udah selesai makan. Terus nanya lagi, ma, lu capek? Kamu mau dipijit? Mama mau apa gitu kan? Mamanya lagi nonton TV langsung tanyain mau misalnya kelihatan nih mau duduk gitu mau ngambil minum. Udah mama, jangan udah biar aku aja yang ambil minumnya gitu. Nah setelah nyaman, perasaan
perasaannya nyaman, Baru masuk. secara emosional itu sudah rileks, Oke. ya kan? Dan orang kalau rileks itu akan lebih mudah untuk menerima, ya. Iya. Gitu kan? Kalau orang itu rileks itu kan lebih mudah menerima. Nah itu baru dimasukkanlah suntik-suntik permintaan, ya kan? Baru disuntik, Oma. Kan gitu ya anak-anak ya. Oma, tadi di sekolah itu ada. Ini sama rumusnya. Gitu kan? Jadi yang udah kayak gitu. Orang tuh juga Apa mau? Suka cakap. Iya, juga di sekolah tadi ada ini. Ada tas sorong-sorong mungkin. Tadi misalnya kalau dulu tuh kan sama mamanya aku tuh paling susah itu kalau minta izin untuk pergi yang kegiatan sekolah. Berenang kah, piknik kah, camping, yang begitu-begitu tuh nggak boleh. Tapi dengan itu boleh. Alah, udah lah nggak usah. Enggak loh, Ma. Itu tuh kayak gini. Jadi kita jangan ngegas gitu kan. Itu pada akhirnya dikasih gitu loh. Tapi sebelumnya kita harus belajar bikin orang nyaman dulu nih. Beda sama kita pulang sekolah buka pintu, tasnya di kalau kata orang Medan dicampakkan kayak gitu. Langsung ke dapur misalnya, Ma, aku ada mau pergi berenang ini nggak dari sekolah, boleh pergi nggak aku? Kalau itu udah langsung lah, cobek pun langsung kena leher, nggak boleh, nggak ada sopan kau, kata orang tua ya kan, bocah kata di situ kan gitu. Jadi intinya psikologi itu bisa diaplikasikan di mana aja. Iya, di mana aja. Bahkan untuk hal sesederhana pun itu bisa kita. Bisa. Sama pacar tadi kan udah ada kita bahas, ada pengalamannya mengaplikasikan psikologi di kepada pasangan. Banyak kali ya. Banyak kan? Banyak. Ya karena ya setiap ada perilaku ya disebut psikologi. Iya, sebenarnya. iya benar. Bahkan untuk ini ya paling sederhana pengambilan keputusan yang paling sederhana. Kita mau makan atau enggak aja itu ilmu psikologi berperan. Bener nggak? Bener. Karena kadang kita mikir urusan makan itu cuma urusan perut, tidak teman-teman. Itu kaitannya juga dengan pengambilan dompet. keputusan. Iya benar. Urusan dompet Tidak juga. juga. Iya, mau makan apa kan? Benar itu sederhananya kan Dan- seperti itu ya. Nah, itu benar. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang secara natural ngerti psikologi gitu kan, dompet kosong pun tapi kepingin makan di tempat yang asik dan makanannya enak itu bisa diterapkan lah ilmu psikologi. Iya. Jadi gini waktu pengalaman saya waktu saya masih di Nigeria ya, gitu. Jadi saya sering kan kebetulan rumah sakit itu kita juga punya panti rehab. Jadi saya sering nanya gitu kalau ke residen itu yang tinggal di panti rehab. Kita nggak nyebutnya pasien atau Iya, klien, iya. tapi residen karena mereka tinggal di situ dan mereka yang menjalankan rehabnya itu. Jadi saya sering tanya, kamu kerjanya apa? Nanti dia ngomongnya nggak ada, pengangguran. Jadi sebelum masuk panti ini kan kamu masalahnya nih substance-nya ini kan alkohol, misalnya alkohol ini. Itu gimana kamu nggak kerja kamu bisa minum tiap hari? Jadi yang kasus yang saya ceritain ini dia tuh minum dia tuh selalu minum, ada tuh yang mereka sebut di sana itu katanya sih minuman beralkohol jenisnya itu gin. Atau kalau kita tua gitu kali ya? Gak tahu sih tulisannya GIN gin gitu kan. Jadi itu alkoholnya tuh katanya lumayan gede sih kadar alkoholnya. Dan dia bisa minum itu sampai 8 sampai 12 botol sehari. Botol apa ya? Nyetik botol ya. Botol parfum. Ya nggak masalah besar botolnya. Kita sekarang juga dilihatnya orang nggak ada kerja, Ya. Tapi bisa minum. tapi bisa minum. Dan 8 botol. Dan itu minimal 8 botol sehari. Walaupun katakanlah itu hanya misalnya 50.000 sebotol gitu kan. Tapi dikali 8 saja itu sudah berapa untuk orang yang tidak punya penghasilan? Gimana caranya? Tahu nggak jawabannya apa? Dia menerapkan ilmu psikologi guys. Gimana? Gimana? Jadi gini, penasaran ini. orang-orang yang suka minum itu di sana itu banyak yang disebut dengan beer parlor. Beer parlor itu artinya apa? Tempat orang minum bir. Oh, kayak bar. Beda. Enggak, itu kebuka. Jadi dia biasanya kayak di ruangan terbuka. Jadi ada meja-mejanya. Kayak Kayak tua tua, Kayak kayak gini ya. tua. Medan ya, kayak tua. Sorry kalau yang di luar Medan mungkin bingung kedai tua itu seperti apa ya. Kedai tua itu sebenarnya minuman beralkohol khas dari orang dari ini ya. Batak Batak ya. suku Kalau di Batak. Jawa ciu kayaknya mirip. Atau itu apa sih? Bir peletok itu beda kayaknya ya. Itu apa yang dari Bali itu? Iya, Ada iya. itu pokoknya yang minuman Aku aja tahu itu kan tua aja lah. Pokoknya intinya tua itu
social drinker. Oh. Jadi dia Dia minum minum sambil sendiri. dia nggak minum sendiri, dia Dia minum share enaknya gitu. itu rame-rame. Iya, iya. Dia udah paham gitu loh perilaku orang yang suka minum alkohol itu nggak enak minum perilaku. sendiri. Iya, 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 memang iya. perilaku ya. Jadi dia mau observasi perilaku itu. Jadi dia bilang ya, walaupun saya nggak ada duit, saya datang aja ke Beer Palo, gitu kan. Duduk aja. Saya duduk aja di situ cuma nonton TV, nanti ada yang datang kan, loh nggak minum. Kalau kita di Medan ini, loh le nggak minum le. Gitu. Le nggak minum, nah udah duluan aja bang, udah bang lanjut gitu kan. Nah tapi orang itu tadi dia pengen punya teman untuk minum. Iya. Oke. Itulah social drinker itu Iya, kan. iya, iya. Jadi dipesan lah, udah bawakan sini satu untuk dia. Sup satu. Itu acara di televisi enak. Bisa Ya kan rata-rata itu mainin ini loh, apa sih channel bola kayak Iya, gitu. iya, Pertandingan biasanya bola. kayak gitu. Jadi kan langsung muan nih kan orang memang kalau yang udah apa ya intoxicated gitu sama alkohol itu kan pasti bawaannya jadi karena kan alkohol itu stimulan ya. Iya. Menstimulasi orang jadi gitu kan. Udah itu lanjut oh, tambah le. Nah begitulah cara dia mensuplai Alkohol ke tubuhnya tanpa mengeluarkan duit. tanpa melakukan duit. Dia cuma mengaplikasikan psikologi aja guys. Jadi Tapi jangan diterapin ya guys. Jangan, Hal jangan. negatif ya. Jangan, itu yang Kalau hal positif, Boleh. boleh misalnya kayak tadi tuh ya ada kegiatan bagus atau ada Ya. barang bagus yang kita perlu untuk mendukung pendidikan kita, karir kita, minta ke orang tua diaplikasikan lah. Oh ma, itu boleh. Tapi yang social drinker segala macam jangan guys, jangan ya. ambil yang baik. Ya. Buang yang buruk ya. Emang ada yang buruk? Termasuk dari kita guys. Iya. Ambil yang baik. Ambil yang baik. Di skip aja yang buruknya. Ya. Gitu. Kalau belum dapat yang baik, coba carilah. Kebaikan dari obrolan ini ya. Faedahnya itu apa? Faedahnya itu apa? Jadi kita tuh ngomongin semua guys ya. Ya, Jadi kemarin itu kita udah sempat ya initiate itu coba tanya-tanya nih ke followersnya dia di Instagramnya dia gitu loh. Kamu mau ya kalau kita buat video-video atau konten psikologi pengennya sih nanya apa sih gini. Nah jadi kamu boleh tanya, boleh langsung Ya. kirim japri ke kita, boleh langsung tanya gimana kita sesuai pasti jawab. Atau di komen juga. Di komen. Di komen juga boleh, tapi kalau misalnya panjang, Kalau panjang kali lebar luas gitu pertanyaannya gitu. Itu mungkin nanti bisa ke email aja ke kan. email Iya. aja, atau bisa follow Instagramnya Ya. Health Oracle juga bisa, jadi di DM Di DM, aja, bener. di japri atau diapain ya. Tapi mungkin lebih ini sih, lebih apa ya, lebih gampang dijangkau semua orang itu sekarang Instagram kali ya. Nah, feel free untuk drop any message there ya. Ya, jadi jangan lupa subscribe, like, terus Follow untuk IG-nya kita. IG-nya nanti ada di health.oracle atau health.oracle. Mungkin nanti kita lampirin sih. Nanti bakal ada Ya, jadi entah di mana-mana lah ya nanti. di sini. Gitu ya, jadi kita bakal ngebahas banyak hal tentang psikologi. Kita akan bahasnya sederhana mungkin supaya kamu bisa Ini masih kulit-kulitnya aja nih. Iya. masih kulit ini bahkan kulit arinya, ini daki-dakinya aja. Buset, daki. Dan Baik. kami sengaja membawanya itu seperti ini supaya nggak terlalu jauh ke sana Yes. gitu ya. Kalau jauh ke sana kirain kuliah. Iya benar. Jadi kita bawa itu ngobrol-ngobrol santai kayak gini berdasarkan pengalaman kita. Iya, iya. Nah, mungkin nanti bisa kita identifikasi. Pak dosen, apa pun identifikasi Pak? Maksudnya spesifiknya penyebabnya itu apa? Gitu, terarah lagi. Jadi boleh tanya ya guys apa aja. Dan kalau yang mau sharing juga boleh, mungkin Ya. nambahin dari experience apa sih maksudnya pengalaman Ya, pengalaman yang kita udah sampaikan tadi. Jadi teman-teman tuh boleh sampaikan juga pengalamannya, seberapa bermanfaat atau bergunakah psikologi ini dalam kehidupan teman-teman mungkin tanpa teman-teman sadari kali ya. Oke. Oke deh guys, kita lanjut lagi. Bye bye. Bye.